Egy Sujana kembali berulah dengan melakukan hasutan dan provokasi di atas mimbar masjid pada saat melakukan khutbah di salah satu pondok pesantren Hidayatullah di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertanyaan seriusnya, Bambang Tri dengan Gus Dur jelas rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Dijamin keyakinannya. Dia melaksanakan perintah Allah di dalam surat Ali Imran ayat 61. Sebagaimana Rasulullah melakukan tentang mubahalah. Karena perlu konfirmasi tadi yang saya maksud. Ini benar asli apa tidak? Bambang Tri menuduh tidak asli, palsu. Kan sebenarnya sederhana. Tinggal Presiden Jokowi harusnya menyampaikan apa yang disebut Bambang Tri tidak benar, ini yang asli. Nah, apa yang dilakukan Egy Sujana ini saya kira sudah sangat keterlaluan. Tetapi yang kita sebenarnya lebih sesalkan lagi, kenapa orang seperti ini kemudian dihadirkan? Tentu ini menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Orang yang pelajaran agamanya tidak jelas, kemudian dihadirkan membaca khutbah. Nah ini kadrung ini begini nih. Jadi menggunakan orang-orang yang memang tidak pro terhadap pemerintah untuk menjadi influencer di pesantrennya atau di masjidnya. Saya kira Kapolda harus melihat ini persoalan, harus meneliti ini pesantren. Memang pesantren ini pesantren apa? Karena dari namanya ini sudah jelas ini bau-bau Wahabi ini. Pesantren Hidayatullah Makassar. Di situ hanya dikatakan di Makassar. Tapi saya yakin pihak kepolisian tahu ini. Dan ini saya kira menjadi pekerjaan besar pemerintah kita, karena kemudian dari tingkat atas sampai ke bawah itu tidak pernah ketemu. Di saat yang sama Presiden Jokowi melakukan bersih-bersih terhadap intoleran, terhadap para provokadrun, tetapi kemudian aparatur di bawah, terutama pihak kepolisian, ternyata tidak mewaspadai itu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, viral lagi video Egy Sujana. Sepertinya ini di salah satu masjid di pondok pesantren di Makassar. Jelas di situ dia katakan bahwa pondok pesantren Hidayatullah. Nah ini dari namanya saja ini sudah berbau-bau Wahabi ini. Tetapi harusnya panitia masjid atau pihak pesantren tidak mendatangkan ustaz yang tidak jelas. Egy Sujana ini kan pengacara bukan ustaz. Kita tidak tahu belajar di mana. Caranya juga baca ayat tadi pengantarnya pada saat khutbah belepotan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pekerjaan besar kita, karena orang-orang yang seharusnya atau pihak pesantren ini yang seharusnya membantu negara bagaimana membangun kesejukan, justru kemudian mengundang provokator untuk datang di pesantrennya dan menaikkan lagi di mimbar untuk khutbah. Akhirnya apa yang terjadi? Khutbahnya itu dari awal sampai akhir adalah menghasut, memprovokatori jamaah. Dan lagi-lagi yang dibahas di sana adalah persoalan ijazah, dan itu dari awal sampai akhir. Yang kurang lebih 30 menit videonya yang sempat saya tonton, dan mungkin sebentar saya akan tampilkan sedikit seperti apa Egy Sujana di dalam khutbahnya dan memberikan hasutan-hasutan kepada jamaah yang ada. Coba kita lihat secara bersama-sama ini. Dan silahkan sahabat-sahabat memberikan komentar, masukan, kritikan, dan sekaligus opini terkait soal apa yang disampaikan oleh Egy Sujana di dalam kolom komentar. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di Pondok Pesantren Hidayatullah
bahkan yang terbaru berkait dengan mubahalah yang dilakukan oleh Ustadz Gus Nur bersama aktivis Bambang Tri bermubahalah mengenai satu peristiwa yang perlu dikonfirmasi secara keimanan, karena tidak ada saksi, tidak ada yang bisa dikonfirmasi kecuali mubahalah, yaitu mengenai ijazah palsu dari Presiden Jokowi. Dan saya posisi sebagai advokat. Poin pentingnya adalah mengapa mubahalah yang diatur jelas dalam surat Ali Imran ayat 61 ketika Gus Nur dan Bambang Tri melakukan mubahalah malah ditangkap, malah dijadikan persoalan hukum yang harus diadili. Bukankah ada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara menjamin warga negaranya yang menjalankan keyakinan agamanya. Kalau negara menjamin, dalam hal ini negara ada 4 unsur. 1 rakyat, 2 pemerintah, 3 wilayah, yang keempat hukum yang berlaku di wilayah itu. Nah, dalam hal ini pemerintah, turunan dari pemerintah, kepolisian dan kejaksaan. Pertanyaan seriusnya, Bambang Tri dengan Gus Nur jelas rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, dijamin keyakinannya. Dia melaksanakan perintah Allah di dalam surat Ali Imran ayat 61, sebagaimana Rasulullah melakukan tentang mubahalah. Karena perlu konfirmasi tadi yang saya maksud, ini benar asli apa tidak. Bambang Tri menuduh tidak asli, palsu. Kan sebenarnya sederhana, tinggal Presiden Jokowi harusnya menyampaikan apa yang disebut Bambang Tri tidak benar, ini yang asli. Sampai hari ini belum pernah ditunjukkan yang aslinya, sampai hari ini. Maka itu mengkonfirmasi secara logika hukum mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri adalah benar, bahwa ijazahnya palsu. Itu logika hukum. Disinilah kita bagaimana membela agama Allah yang betul-betul untuk ditegakkan. Gak ada urusannya dengan politik, gak ada urusannya dengan kepentingan-kepentingan lain. Ini urusannya kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Apakah kita mau membelanya dalam peristiwa itu? Bagaimana daya sambut umat? Saudaranya seiman seislam dikriminalisasi, dilakukan penahanan, dan sebentar lagi minggu depan akan disidang karena akan dipindahkan dari Jakarta ke Solo. Sementara tanggal 20 ada perhelatan perkawinan anaknya Jokowi. Jadi tanggal 20 mungkin setelah tanggal 20 diadakan sidang. Tidak ada saya melihat responsif secara massal dari kaum muslimin melihat ulamanya dikriminalisasi. Kalau ulamanya kita nggak suka, ya sudah, Al-Qur'annya dong. Ali Imran 61 bagaimana mau dilaksanakan? Kok jadi tidak bisa? Saya sudah datang ke majelis ulama 2 kali, tapi belum juga diterima oleh pimpinannya. Untuk mengkonfirmasi apakah ada fatwa untuk mubahalah ini. Karena ini menyangkut kepentingan umat Islam dan berbangsa dan bernegara. Buktinya ditahan orang gara-gara melakukan mubahalah. Nah, sampai hari ini belum ada jawaban. Nah, saudara-saudara, poin pentingnya dari cerita ini adalah
kejujuran di negeri ini sangat-sangat tidak ada dalam pengertian kebersamaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jika kejujuran tidak ada, maka dipastikan kebenaran itu tidak ada. Apa ukuran kebenaran kalau tidak berbasis kepada kejujuran? Jika kejujuran tidak ada, kebenaran tidak ada, tidak mungkin ada keadilan. Tidak mungkin. Bagaimana mau ada keadilan? Peristiwanya tidak benar, ketidakbenarannya dari ketidakjujuran, dan ini berakibat fatal secara ilmu hukum. Karena persyaratan untuk jadi presiden, waktu mencalonkan diri jadi presiden, salah satunya adalah ijazah. Setidaknya ijazah SMA atau yang sederajat. Itu syarat mutlak. Kalau syarat mutlak ini tidak ada, kan batal demi hukum. Nah, kalau batal demi hukum, bagaimana sudah jadi presiden? Logika sederhana ini yang kurang kita pahami sebagai satu kebersamaan. Karena hukum itu muatannya ada moral dan ada logika. Moral apa? Tadi 3 nilai itu. Moral kejujurannya, moral kebenarannya, moral keadilannya. Logikanya apa? Logika hukumnya adalah jika moral itu tidak ada, bagaimana mungkin menegakkannya? Yang disebut jujur, benar, dan adil. Dan kita menyaksikan seluruh Indonesia, ulama-ulamanya tidak ada. Oke lah, ulamanya mungkin ada sesuatu. Anggota DPR dong, yang punya tugas salah satunya mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi mengapa jalannya pemerintahan, bahkan presidennya diduga ijazahnya palsu, kok tidak dipanggil sama DPR? Satu pun tidak ada komentar anggota DPR. Juga anggota DPD punya hak untuk manggil presiden. Ini tidak sederhana persoalannya, saudara-saudara. Apalagi ini kader-kader santri. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan Egy Sujana di dalam khutbahnya. Sesungguhnya bukan khutbah, tetapi itu orasi politik, orasi demonstrasi. Seperti orator yang sementara melakukan demonstrasi di atas mimbar. Nah, memang betul-betul memang wajar kalau negara kewalahan menghadapi orang-orang yang selama ini membangun opini radikal di lapangan, karena memang aparat juga yang tidak bekerja efektif. Keberadaan Egy misalnya dalam satu masjid ini, saya tidak punya keyakinan kalau kepolisian tidak mencium ini, tetapi dilakukan pembiaran. Seharusnya pihak panitia itu dilarang untuk mendatangkan orang-orang seperti ini. Apa hebatnya Egy Sujana? Tetapi itulah, karena memang di negara kita juga ini memang masih banyak pesantren-pesantren yang berbau-bau Wahabi, yang memang memiliki sebenarnya agenda terhadap negara, dan dimanfaatkanlah orang-orang seperti Egy Sujana ini untuk datang menghujani pikiran-pikiran masyarakat, agar kemudian terjadi pelemahan terhadap pemerintah kita, terhadap pemimpin kita. Apatah lagi yang dibahas ini A sampai Z, dari awal sampai akhir, di dalam ceramahnya, di dalam khutbahnya katanya, yang kalau menurut saya bukan khutbah ini. Sekali lagi, ini bukan khutbah, tapi ini adalah panggung yang sengaja disiapkan untuk memprovokatori masyarakat supaya melawan terhadap pemimpinnya. Bayangkan saya dari awal sampai akhir yang dibahas itu hanya satu, persoalan ijazah palsu yang jelas-jelas ini adalah hoax, ini adalah berita palsu, ini adalah bagian daripada cara untuk memperburuk keadaan negara kita. Nah, ini nih. Dan narasi-narasi ini saya punya keyakinan akan berlanjut secara terus-menerus sampai 2024. Karena jelas agenda mereka apa. Yang terakhir yang saya mau sampaikan,
seyogianya Pak Kapolri tegas terhadap Kapolda Sulawesi Selatan, karena hemat saya kejadian-kejadian seperti ini akan terulang terus bila mana pihak proteksi dari pihak keamanan tidak ada. Karena masyarakat sebenarnya ketika mau memberikan perlawanan itu sangat riskan karena bisa terjadi konflik horizontal. Jadi seharusnya memang polisi yang harus gercep untuk melakukan tindakan. Bagaimana meredam orang-orang seperti Egy Sujana ini dan juga menertibkan pesantren-pesantren yang memang berbau-bau Wahabi yang senantiasa mendatangkan provokator di pesantrennya seperti Egy Sujana ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.